Benar Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ini ucapan syukur kami. Lewat pujian kami Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Benar Bapak. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapak. ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Dari hati kami Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Engkau Tuhan yang selalu baik bagi kami. Lawatan-Mu ada Tuhan setiap saat untuk kami ya Bapa. Segala yang kami butuh dan perlukan Engkau berikan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang paling mengerti hati kami ya Tuhan. Layaklah di tempat ini Engkau ditinggikan. Kami sanjung-sanjung selamanya ya Tuhan. Lewat mulut dan hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu besar di hidup kami. Engkaulah Allah kami yang berkuasa ya Allah. Kasih setiamu menyertai kami selalu. Perlindungan-Mu ada bagi kami ya Tuhan. Tak pernah Engkau lepaskan kami dari kasih dan sayang-Mu Yesus. Pada siapa lutut kami kan bertelut Tuhan, selain kepada Engkau Allah kami dan Raja kami. Selamanya ya Yesus, selamanya kami Engkau kami sanjung ya Tuhan. Lewat mulut kami ya Yesus, biarlah Engkau menjadi Raja di hidup kami selalu Tuhan. Kami bersyukur memiliki-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Ialah ku, Engkau mengenyangkan kami dengan kasih dan sayang-Mu ya Allahku. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka layaklah ya Tuhan Engkau kami sanjung nanti
akan selalu ya Yesus. Kami megahkan dirimu ya Allahku, selalu dan senantiasa ya Tuhan. Oh, 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 ya ralama se, ya ralala se, ya rala, oh ya maralama, oh, oh, ya ralala se, ya ralama. Tiada kata-kata yang bisa Tuhan menceritakan kebesaran kasih-Mu bagi kami Yesus. Kami kehabisan kata-kata Tuhan untuk menyatakan segala kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu sempurna bagi kami Tuhan. Selalu sempurna nilainya Yesus. Engkau menebus kami Tuhan dengan nyawa-Mu. Engkau mencurahkan kasih sayang lewat darah-Mu Tuhan. Layaklah Engkau kami tinggikan Yesus. Kau telah mati gantikan
di tempat ini Tuhan. Kami ingin meninggikan Kau selalu Tuhan Yesus. Yara lama sena sena, oh yara lama yara la, oh yamara lama yara la, oh yara lama se, oh lama yara la la, yamara lama yara la la se, yara lama yara la, oh yara lama yara la, oh mara la 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 la. Oh nara lama, oh ira lama siara lala, iara la se, sakiara lama takira lama, iakara lama ralama sangkiara lama ralama siara lama, oh iara lama ralama sikiara lala lala la iara lama sakiara lama. Yakara lama takiara lama ralama sakiara lama ralama ralala. Yakara lama ralama siara lama takara lama ralama 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 sakiara lama ralama. Yara lama ralama takiara lala lala la siara lama tahiara lama. Yakara lama sakiara lama ralama sakiara lama ralala lala siara lama ralama sakiara lama ralala lala. Iya nara ralama sakiara lala siara lama takara lama ralama sakiara lama. Yakara lama ralama ralama sakiara lama ralama sakiara lama Shekera takara lama tata ralama. Shendera rabaya nara tapaya nara shekera tata tata Sikiara lama Shendera rabaya nara sikara sakiara lama Allahku yang tinggi dan Allahku yang dahsyat, Allahku yang berkuasa dahulu, sekarang dan selamanya. Siapalah kami Tuhan? Engkau mau mendengarkan kami, Engkau mau hadir bersama dengan kami. Siapalah kami Yesus? Kami bersyukur banget Tuhan punya Allah seperti Engkau. Tidak lelah mengikuti setiap pergerakan hidup kami Tuhan. Saat di dalam keadaan apapun kami Yesus, kami begitu mudah menjangkau Engkau. Kami begitu mudah berseru kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan waktu kami. Kami ingin mendengarkan Engkau lewat Ibu Ace. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menuntun beliau. Engkau telah memberkati beliau. Apa yang beliau telah pelajari dan yang akan disampaikan, kami percaya telah Engkau urapi Tuhan Yesus. Jangan lewatkan kami, satu orang pun, siapapun kami Tuhan. Kami ingin menikmati kasih-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tes 1, 2. Shalom semuanya. Yang ada di aula maupun di rumah maupun di YouTube ya. Puji nama Tuhan. Saya cukup lama tidak hadir di sini, ada kali 3 tahunan ya di situ. Dan saya bersyukur ini hanya karena anugerah Tuhan bahwa saya bisa ada di Cikarang dari Jakarta, dari Paroki Maria Kusuma Karmel, MKK. Saya ditemani anak saya Clemens. Saya juga bersyukur kalau Clemens juga
baru diutus menjadi pewarta baru. Puji nama Tuhan juga ya. Oke, malam hari ini di sini setiap minggu memang tema bulan kitab suci. Oh tidak? Oh oke. Malam hari ini saya membawakan karena masuk minggu ketiga, tema ketiga dari bulan kitab suci nasional. Silakan tolong tayangannya Pak. Nanti saya akan perlihatkan juga. Nah ini ya, di sini logonya ya, logo dari bulan kitab suci tahun ini. Nah di sini Allah sumber harapan hidup baru. Next lanjut nanti ada penjelasannya apa sih makna daripada logo, daripada banner dan gambar, ada 3 orang, ada lubang hitam, ada warna pelangi di situ ya. Lanjut Pak, silahkan. Terima kasih. Ya, klik ada videonya. Pointer yang mananya? Oh itu. Oh ini bisa ya di sini ya. Saya pikir belum bisa. Puji Tuhan udah bisa ya. Tunggu saya mesti coba dulu nih saya pikir. Oke. Nah oke. Ini tema besarnya ya, tema besar. Jadi tunggu saya belum terbiasa pakainya nih. Oke. Nah diambil dari Amos 5 ayat yang ke-6 di situ ya. Tema besar secara keseluruhan Allah sumber harapan hidup baru. Nah ayatnya diambil dari Amos 5 ayat untuk keseluruhannya yaitu Amos 5 ayat 6. Dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan teman-teman maka kita semua akan hidup. Amin. Itu perkataan Tuhan bagi kita juga di sini ya. Selanjutnya nah, tema besar kita dibagi dari 4 subtema ya. Tadi saya sudah katakan perkataannya semua ada Allah sumber harapan ya. Jadi 4 tema pakai kata Allah sumber harapan tentu ada artinya. Yang pertama adalah untuk menangkis mentalitas keagamaan yang palsu. Tema yang minggu lalu untuk melawan ketidakadilan ya. Tema 1-2 diambil dari Nabi Amos. Tema 3-4 dari Hosea ya. Allah sumber harapan karena kasih setianya malam hari ini. Ini tidak terbaca. Allah sumber harapan karena kerahimannya. Puji nama Tuhan ya. Terpotong di sini. Oke, kita lanjut. Nah, tema malam hari ini diambil dari Hosea 6 1 sampai dengan 6. Ini videonya apa udah keliwat ya? Sebentar, saya klik lagi. Oh, sudah keliwat berarti videonya, saya mundur sebentar ya. Karena ini bukan pointer saya, jadi saya tidak terbiasa nih. Tidak bisa. Videonya tidak bisa ini Pak. Tunggu sebentar ya. Sayang terliwat ya, nggak bisa mundur tadi saya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa kok Lembaga Alkitab Indonesia dengan KWI kita, KAJ, mengeluarkan tema tentang Allah sumber harapan. Kita semua tahu bahwa kita ada di masa pandemi sudah hampir 3 tahun ya. Nah, karena pandemi wabah ini banyak dampak yang besar yang kita alami, termasuk saya ya, termasuk saya. Nanti saya ceritakan sedikit. Jadi dengan adanya wabah yang kepanjangan ini, pemahaman dari iman kita banyak yang goyah. Di sini sempat ada yang goyah? Ada. Saya juga sempat goyah ya. Ada yang bertanya-tanya, Tuhan, ini kehendak Engkau, ini dari Engkau atau bukan? Ya, kok kita berpikir, kenapa kok jadi kejam banget Tuhan kita? Ya, di mana kasih Engkau Tuhan yang katanya digembar-gemborkan dalam firman Tuhan, Engkau adalah baik maha rahim.
semua manusia jadi banyak yang putus asa karena nggak berkesudahan. Sampai saat ini juga belum selesai-selesai. Kita selalu berharap tiap tahun, semoga akhir tahun ini habis. Semoga akhir tahun ini habis. Tapi timbul lagi. Nah, pada saat-saat itu semakin rumit ya. Jadi memang manusia ya secara manusiawi iman kita sempat down di situ. Tidak bisa bergerak. Kalau enggak dibantu aja, ini tidak bisa bergerak ini. Lama rupanya ya bergeraknya. Tunggu. Wah, ini jadi mengganggu sebentar. Nah, ini yang saya mau tayangkan tadi. Ya, oke. Akhirnya bisa sampai juga di videonya. Di sini kita perhatikan, ini keterangan mengenai makna daripada logo tahun ini. Apakah saya menghalangi? Tidak. Makna poster Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Poster BKSN 2022 terbagi menjadi 4 figur utama, yakni yang pertama, figur 3 manusia. Yang paling kanan adalah Nabi Amos. Makna poster Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Poster BKSN 2022 terbagi menjadi 4 figur utama, yakni yang pertama, figur 3 manusia. Yang paling kanan adalah Nabi Amos, yang digambarkan sedang dalam posisi menegur orang lain dan sedang membangunkan orang itu lewat telinganya. Yang paling kiri adalah Nabi Hosea, yang digambarkan dalam posisi mengajak dan menopang orang lain agar mau bangkit dan bergerak. Kedua posisi ini sesuai dengan keempat perikop yang menjadi bahan permenungan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Dua perikop dari Nabi Amos bercirikan teguran dan peringatan, sedangkan dua perikop dari Hosea bercirikan ajakan dan pengharapan. Yang kedua, cahaya dengan 4 warna. Ini menggambarkan 4 subtema Bulan Kitab Suci Nasional 2022, yakni harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu, harapan untuk melawan ketidakadilan, harapan untuk mengenal kasih setia Allah, dan harapan untuk mengenal Allah yang penuh kerahiman. Cahaya yang tampak memancar dari horizon terjauh melambangkan harapan yang tidak dapat disamakan dengan sekedar optimisme. Harapan selalu melampaui prediksi manusia dan juga menginspirasi perjuangan hidup manusia. Ada intervensi Tuhan di dalamnya. Yang ketiga, 2 lingkaran yang saling berhadapan. Lingkaran pertama adalah lubang hitam yang melambangkan kematian, penderitaan, musibah, dosa, dan kejahatan. Lingkaran kedua adalah lingkaran putih
yang tampak tidak penuh, tetapi mempengaruhi latar sehingga tampak lebih terang. Lingkaran putih ini melambangkan begitu besar dan agungnya rencana keselamatan Tuhan di dunia. Bahkan dalamnya penderitaan dan kematian yang dilambangkan oleh lubang hitam tidak sebanding dengan kebesaran kasih setia Tuhan. Yang keempat, tema BKSN 2022 dan kutipan utama Kitab Suci. Tema BKSN 2022 adalah Allah sumber harapan hidup baru. Sedangkan kutipan utamanya adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos bab 5 ayat 6. Tema ini secara utuh diilustrasikan dalam keseluruhan gambar. Tuhan menegur kejahatan manusia, tetapi sekaligus memberikan harapan baru melalui para nabi. Alih-alih membiarkan umatnya terus berada dalam kegelapan, Ia membangkitkan mereka untuk hidup baru. Iya, penjelasan tentang logo tadi jelas sekali, bagus sekali maknanya ya. Kita tadi masuk dalam permenungan di mana kenapa kok temanya pakai Allah sumber harapan sampai 4 tema memulai dengan kata Allah sumber harapan masih tidak muncul. Iya, oke, sebentar. Ini saya sudah lewatkan. Ya, tadi saya katakan banyak umat manusia yang tergoyah imannya, termasuk saya. Di sini juga pasti ada ya. Tapi dari semua kejadian itu saya juga ketika menyiapkan tema-tema ini, itu saya juga berefleksi kembali. Benar, Allah itu sungguh hadir ya. Di dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 6 itu mengungkapkan tentang kasih setia Tuhan yang selalu ada seperti fajar pagi hari. Seperti hujan yang mengairi menyegarkan bumi ketika bumi ini sudah terasa terik dan panas ya. Nah, gambaran juga seperti memberikan harapan pada kita semua bahwa sebenarnya yang kita rasakan, Tuhan kau kemana? Kok COVID gak habis-habis? Ternyata Engkau ada di situ. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, COVID harus dilihat juga, justru maksud dari semua ini kita diberi gambaran baru bahwa kita harus melihat secara baru. Makanya ada dibilang new normal di situ ya. Dalam keadaan yang sepertinya kita harus belajar lagi, beradaptasi di situ. Makanya semuanya juga kita belajar. Saya pun belajar. Ketika COVID mulai ya, itu saya juga baru ditinggalkan pasangan saya ya. Nah, pasangan saya sempat terakhir bicara di sini, nggak lama kemudian kena stroke lagi, diantar sama Clement juga anak saya, dan bulan Desember dipanggil Tuhan ya di situ. Lalu wabah, lalu banjir. Tanggal 1 Januari banjir, lalu masuk di bulan Februari Maret COVID di situ melanda ya. Jadi memang pada waktu itu saya berpikir, aduh, ketika Tuhan mengambil suami saya merasa bagaimana bisa bersyukur, berterima kasih. Kayaknya kok memang Tuhan Engkau kemana di situ. Pas COVID, pas banjir, setelah peristiwa itu satu persatu lewat, saya baru bisa tahu, oh ternyata apa yang Tuhan rencanakan berbeda dengan apa yang saya inginkan. Ya, saya berpikir kalau ketika banjir suami saya yang stroke gak bisa sembuh kala itu pasti stres. Lalu ketika COVID melanda begini lama juga pasti kita aja yang sehat jaga diri susah ya. Berapa banyak teman-teman kita yang tewas ketika Delta varian gelombang kedua di situ. Termasuk saya pun hampir tewas ya. Saya ditolong oleh di sini umat di sini Dr. Mervin ya, sempat masuk di rumah sakit di Kerawang Lira Medica. Hampir 1 bulan. Di Jakarta saya nggak dapat rumah sakit pada saat itu.
Saya sudah dokter-dokter semua teman-teman, anak-anak saya yang kasih lihat toraks paru-paru saya udah angkat tangan. Malah satu dokter di kompleks perumahan kami bilang sama anak saya, Rainer, segera mama kamu masukin rumah sakit. Kalau di Jakarta nggak bakal dapat, cari di daerah. Ya, dan puji nama Tuhan, singkatnya akhirnya karena Dr. Mervin dan Dr. Olive anggota Bible Zoom saya banyak ditolong sama anak-anak di anggota Bible Zoom saya. Selama COVID saya bikin Bible Zoom, Bible sharing. Sampai saat ini masih berjalan. Dulu seminggu 3 kali, sekarang hanya setiap Kamis malam. Saya kurangi karena sudah aktivitas, sudah banyak yang onsite seperti ini ya. Nah, saya bersyukur mendapat kekuatan di situ ya. Ketika saya ditinggal suami, saya juga waktu di rumah duka, mungkin di sini tim-tim ada yang datang ke rumah duka. Saya mau bilang thank you Jesus, bagaimana bisa gitu ya, bertubi-tubi. Sampai saya bilang, Tuhan, engkau mau apa lagi daripada aku? Maksud saya gini, kurang apa, kami sudah pelayanan ya. Saya sama suami almarhum kemana-mana juga ya, habis retret, ngajar dan segala macam. Tapi kok doa kami setiap tahun baru supaya diberkati kesehatan kami, diberi umur panjang. Lah kok suami saya singkat banget di situ. Sempat diberikan mujizat sembuh 5 bulan. Waktu stroke di awal di bulan Juni tahun 2019, saya pun habis operasi retina mata kiri. Itu bertubi-tubi, sempat 5 bulan mujizat diberikan, sembuh, tinggal 5%. Makanya beliau sempat ngajar di sini, sempat bicara terakhir. Tahu-tahu kok kolaps lagi dan parah. Bahkan sampai batok kepalanya diangkat, digergaji dan gak ketolong ya. Jadi Desember 2019 dipanggil Tuhan di situ. Ini makanya saya ketika menyiapkan materi ini, saya merasakan, oh ternyata apa yang Tuhan mau berbeda dengan apa yang saya inginkan ya di situ. Nah, kita kembali ke laptop saat ini. Iya, penjelasan dari pendahuluan tadi, tunggu ini. Oke. Nah, jadi memang sebenarnya Allah itu hadir di dalam hidup Anda dan saya. Hanya ketika masalah itu menumpuk, kayaknya nggak tampak ya. Sama ketika perikop 2 orang Emmaus murid Yesus ada di sampingnya berjalan tidak sadar. Kenapa? Pikirannya lagi digelapi oleh kedukaan karena gurunya wafat di situ. Sama, saya pun mengalami itu dan mungkin juga dari teman-teman mengalami hal itu. Nah, jadi memang gambaran seperti ini memberikan harapan kepada kita bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan Anda dan saya. Walaupun rasanya sepertinya iya di situ ya. Makanya dengan adanya sharing-sharing Bible, firman itu menguatkan saya. Setiap kali saya sharing sama anggota Bible sambil bercucuran air mata. Tapi mendengarkan sharing mereka ternyata masalah mereka juga banyak yang besar-besar ya. Jadi saya gak hanya berpikir, oh hanya masalah aku saja yang kayaknya berat banget. Nah, yang kita mau belajar juga bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita supaya di masa-masa sulit ini kita harus ingat kiri kanan kita, saudara kita yang lain. Saling solider di situ ya. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita adalah solider ya, supaya menjadi kelihatan. Kita kan gak bisa melihat Tuhan kan. Nah, caranya kita melihat ya dengan pribadi-pribadi teman-teman kita yang saling membantu, saling menolong di situ, saling memperhatikan. Jadi saya sempat juga ketika menyiapkan bahan ini saya diingatkan, oh iya ternyata Tuhan baik. Tuhan mau ngubah dunia ini, manusia-manusianya. Dari yang semuanya egonya tinggi-tinggi supaya ingat. Nah makanya dalam tema diambil subtema 3 dan 4 dari nubuatan kepada Nabi Hosea. Saya tayangkan sebelum kita masuk di perikop yang pendek ya. Siapa sih Hosea? Siapa Hosea? Nah, Hosea itu mungkin dari Anda kalau misalnya punya masalah rumah tangga yang berat, ya berat banget. Hosea lebih berat lagi. Mungkin dari Anda yang tahu kisah perkawinan Hosea bagaimana, saya aja
membacanya lagi, menyiapkan, aduh Hosea, kok engkau mau ya taat banget sama Tuhan. Ya. Hosea berhadapan dengan pasangan hidup yang tiap kali tidak setia. Tuhan minta dia ngambil dari perempuan tidak benar. Ya, itu ada di bab 1 sampai 3. Jadi Anda nanti baca Hosea 1, 2, 3 terus ya. Karena ayatnya nggak banyak tapi ada 14 bab di situ ya. Nah, nama Hosea itu dalam bahasa Ibrani sebutannya Yasha. Artinya diselamatkan. Berkembang sebutannya dari Yasha, Yesua. Artinya keselamatan. Yesus. Keselamatan. Jadi memang Hosea dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang sudah amburadul. Nah, Nabi ini berkarya sebelum masa pembuangan bangsa Israel ke negeri Asyur tahun 750 sebelum Masehi sampai 722 sebelum Masehi. Ya, ini gambarnya. Nah, ketika Hosea berkarya di situ, kerajaan Israel makmur banget dah, makmur banget. Saking makmurnya itulah kemakmuran, kekayaan sering membuat lupa manusia. Ya di situ. Sayangnya dikatakan bangsa Israel banyak yang kembali menyembah dewa-dewa Baal. Jadi kebobrokan di segala bidang termasuk keagamaan, kemerosotan moral terjadi. Itu yang membuat Tuhan marah di situ ya. Karena tidak setia lagi kepada Allah. Nah, ketiadaan kasih ya pada Allah sama. Kalau Anda lepas dari Tuhan, lepas dari pokok anggur yang benar, Anda tidak punya kasih lagi, ketiadaan kasih lepas dari Allah, dampak negatifnya banyak. Betul? Siapa yang mengalami ini? Ada? Ketika jauh dari Tuhan, merasa aku bisa di situ. Lalu mulai marah-marah, mulai ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang. Mulai gosok sana, gosok sini, ya membunuh, mencuri, berzina. Macam-macam kedagingan mulai muncul. Betul? Pernah dirasakan tidak? Pernah? Contohnya apa? Yang paling gampang deh. Yang paling gampang dari kita semua contohnya apa? Marah-marah. Siapa yang gak pernah marah di sini? Angkat tangan. Atau ngomongin orang. Benar? Itu udah hal yang gampang sekali memikat kedagingan kita muncul ya. Makanya kita jangan lepas daripada kasih Allah. Kembali kalau dalam pengajaran SHDR cinta kasih Allah ya, diingatkan kembali cinta kasih Allah. Nah, ibadah kepada Tuhan ya, bangsa Israel juga mulai bercampur dengan penyembahan dewa-dewi Baal. Itu ada di Hosea 9 ayat 10 dan 11 ayat 2 ya. Hosea 9 ayat 10 dikatakan, ya, seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban. Sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Ya, di sini ditunjukkan oleh Tuhan bahwa dosa bangsa Yahudi. Hosea 11 ayat 2 dikatakan, maka aku panggil mereka, makin pergi mereka itu daripada hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, membakar korban kepada patung-patung. Ya, di sini gambarnya saya tayangkan. Oke. Nah, ini yang menjadi kedukaan bagi Tuhan dan Tuhan marah. Tapi ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Allah itu sangat baik. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Makanya dia menyediakan dirinya, Allah sarananya adalah kembali kepada Allah, menyadarkan bangsa Israel yang telah berpaling daripada dewa-dewa bangsa lain. Keinginan Tuhan hanya satu, kembali kepada kasih yang awal di situ.
Ada lagunya ya, kembali kepada kasih yang mula-mula di situ. Bangsa Israel kembali kepada Allah kekasihnya yang sejati. Konflik, nah ini kita kembali kepada yang dipakai oleh Tuhan, utusan Tuhan Nabi Hosea. Konflik Nabi Hosea dengan istrinya ya menyatakan bahwa pewartaan berasal dari pengalaman hidup perkawinan yang pahit. Tapi Tuhan mau kasih lihat, Hosea tetap setia. Hosea tetap taat. Apapun yang Tuhan suruh dia ikut. Walaupun kenyataannya buat dia pahit, tapi dia ikut. Bapak Ibu, ini yang susah buat kita. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu rencana Tuhan, kayaknya kok kita banyak masalah. Banyak kayaknya. Satu belum selesai, satu lagi. Dua belum selesai, satu lagi. Tiga belum selesai, satu lagi terus bertambah. Itu yang saya alami di situ. Saya sempat hampir kayak mau, kecewa sama Tuhan. Tapi bersyukurnya anak-anak, walaupun saya punya 2 anak laki, terus mengingatkan saya. Ya, Mah, Tuhan itu baik loh. Kenapa dia panggil papa cepet-cepet? Coba. Kalau papa kita paksa hidup pada saat itu, kondisinya udah gak normal, COVID setengah mati mah, waktu banjir setengah mati, kita aja setengah mati yang sehat. Waktu rumah masuk banjir, terus pindahan ke rumah kontrakan, kami terdampar 2 tahun, rumah kami baru jadi, kemarin 9 Agustus saya baru kembali ke rumah, sudah jadi 2 tahun karena COVID. Terlunta-lunta pembangunannya karena nggak ada duit juga, jatuh semua ya di situ. Saya benar-benar berpikir, aduh. Tapi setelah kesini ya, saya menjadi tegar terus menjadi. Walaupun terus bercucuran air mata, nggak apa-apa. Anda cengeng nggak apa-apa, ya. Karena dengan bercucuran air mata, di situ kita merasakan jamahan Tuhan dan kita mendapat kelegaan. Di situ. Nah, kita kembali ke si Hosea. Hosea 1 ayat 2 dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Ih, mau? Anda mau? Belum tentu mau. Hosea taat. Ya, susah ya, di sini kaum lelaki, bapak-bapak, halo mau menikahi yang udah kita tahu perempuan sundal? Ntar dulu, banyak yang masih baik-baik Bu Ace ya. Tapi kita lihat, pergilah kawinilah dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan ya. Ini konflik batin Hosea. Hosea 1:3a dikatakan, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, perempuan nakal dikawinin. Begitu baiknya Hosea, terus selingkuhan terus. Hosea tetap mengampuni lagi, mengampuni. Benar-benar firman Tuhan mengampuni 70 kali 7 kali. Kayaknya kita gak bisa kayak Hosea ya, benar ibu-ibu juga gak bisa ya ketika tahu pasangan kita. Oke lah, sekali mah aku khilaf mah minta ampun. Ya dah aku ampuni. 2 kali, 3 kali aku ampuni. Kalau 10 kali diusir langsung. Ya betul ibu-ibu di sini ya. Selesai. Bapak-bapak juga sama ya. Kalau mengetahui pasangannya istrinya begitu. Mungkin sekali ada yang nasihati, konseling rohani. Ampunilah. Kasih kesempatan dia, ampunilah. Oke, rukun lagi. Kejadian lagi 2 kali, ampunilah. 3 kali, ampuni. 10 kali, masa ngampunin terus Bu Ace gitu. Kebanyakan yang konseling pada bilang begitu. Susah, tapi kita mencontoh si Hosea di sini ya. Allah menyuruh Hosea menikahi Gomer terus menerus selingkuh. Ada maksudnya. Di dalam Hosea 2 ayat 6 dikatakan, dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan kembali berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Kembali kepada Tuhan yang mula-mula, itu yang akan memberi kita pembebasan.
Ya. Kasih dan kesetiaan Hosea terhadap istri yang tidak setia melambangkan kasih Allah. Kasih Allah yang tidak pernah ending, tidak pernah berhenti. Kita yang terus-terusan tidak setia, jatuh lagi, jatuh lagi. Kalau kita bangkit bertobat lagi, Tuhan tetap terima kita. Ya, bahkan hari ini pun gereja kita memperingati Santo Matius Rasul. Siapa Matius? Pemungut cukai yang dibenci rakyat. Matius pun juga benci sama kehidupannya, tapi ketika Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku, dia tinggalkan semua pekerjaan yang tidak benar, dia ikut Yesus dan menjadi rasul penulis Injil Matius, ya, di situ. Kita lanjut di sini. Kasih Allah ini, apa yang Hosea lakukan merupakan lambang daripada kasih Allah yang tidak berkesudahan. Ketidaksetiaan si Gomer, lambang bangsa Israel yang tidak setia, lambang Anda dan saya yang sering lupa, sering jatuh imannya, ya. Nah, dengan contoh keadaan perkawinan Hosea ini, Allah ingin memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat. Bangsa Israel itu termasuk Anda dan saya juga, bukan? Amin. Iya. Allah mengingatkan, bertobatlah kita, ya. Mengambil semua kemakmuran dan kesenangan serta menghukum bangsa Israel, itu Allah udah bikin peringatan. Jadi ketika kita mendapat masalah, ingat, masalah itu bukan dari Allah. Masalah itu bukan dari Tuhan. Ujian itu bukan dari Tuhan, ya, tapi dari manusianya masing-masing. Allah tidak pernah mencobai kita karena dia tidak bisa dicobai. Ya, di dalam surat Yakobus dikatakan di situ. Nah, di Hosea 2 ayat 8 dikatakan, tapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Allah bilang, rezeki yang kau terima, aku yang kasih, kata Allah, kata Tuhan. Jadi kita jangan lupa diri, ya. Jangan kita menyembah Mamon lebih nomor satu daripada Tuhan kita. Beberapa hari lalu kan Injilnya, perikopnya dalam misa kita tentang 2 Mamon. Ingat yang misa kudus minggu lalu tentang 2 Mamon. Ya, jadi diingatkan dengan tema bulan kitab suci. Ya, kita kembali ke laptop. Kok tidak mau jalan? Oh, macet dia. Nah, Hosea 2 ayat 9 dikatakan, ini tentang peringatan Allah. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Merupakan hukuman-hukuman dari Hosea 10 sampai 12. Kasih Tuhan melalui Hosea yaitu mengampuni bangsa Israel. Ketika bertobat, ingat ketika bertobat, ya, Allah akan menjadikan bangsa Israel kembali sebagai mempelainya dalam kasih, kesetiaan dan pengenalan akan Allah. Nah, kasih dalam bahasa Ibraninya hesed. Hesed, ya. Artinya kasih yang enggak pernah berubah. Apapun keadaannya, kasih yang tanpa syarat, ya, di situ. Inilah kasih Allah. Ingat, kasih Allah tanpa syarat. Kalau kita manusia, kalau engkau baik, aku juga baik. Nah, ya, di situ beda. Kalau kasih Allah tanpa syarat, engkau jahat pun aku mengasihi engkau, itu. Makanya kita kalau benar-benar mau ikut kasih Allah, ya bagi yang merasa dijahatin, jangan balas dengan kejahatan. Tapi susah Bu Ace, betul susah. Rasanya kalau kita dijahatin, kita pengen balas lebih jahat lagi, betul atau betul? Sama, saya juga pikirannya begitu, ya. Jadi saya juga bukan orang kudus. Tapi makanya kita diingatkan, kembali kepada Allah yang mula-mula itu apa? Firman Tuhan. Kesetiaan, tadi kasih hesed. Kesetiaan adalah emet, ya. Artinya kebenaran dalam relasi yang tidak pernah terputus. Kasih, kesetiaan pasti ada hubungannya, nggak pernah terpisahkan, ya. Nggak ada kasih tanpa setia. Demikian juga sebaliknya, enggak ada kesetiaan bilang ada kasih. Betul? Terutama deh pasangan-pasangan yang udah kawin puluhan tahun. Betul? Ya.
ngelihat pasangannya bodinya udah nggak kayak waktu awal mula-mula, ya, yang perutnya udah buncit, yang udah kendor-kendor di situ ya. Tapi kita tetap setia. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa? Karena ada kasih. Kalau nggak ada kasih, gue udah tinggalin deh, lu udah peot gitu. Tapi karena ada kasih, kita nggak bakal meninggalkan pasangan kita. Ketaatan dan kesetiaan janji pernikahan kita. Itu, ya. Jadi setia dan kasih tidak boleh dipisahkan, tidak akan terpisahkan, ya. Nah, pengenalan akan Tuhan, yaitu pengenalan bukan hanya dengan kepintaran, intelektual, akal budi, tapi hati. Pengenalan melalui batin Anda dan saya. Ya, makanya itu butuh iman. Iman sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita dapatkan. Ya, kalau Anda mau ingat lagi definisi dari iman, basicnya ada di halo? Ada di mana? Ayo tim, hoi. Surat siapa? Halo, keyboardis, ingat? Surat orang ya nggak tahu. Tadi ada yang samar-samar. Surat orang Ibrani, bukan Israel ya. Bab berapa, ayat berapa? Iya, gampang ingetnya triple one. Ya betul, bab 11 ayat 1. Hafal di sini. Di dalam, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala artinya lupa. Kalau hafal di dalam kepala. Iya. Iya, ingat Ibrani triple one. Nah, itu definisi daripada iman, harapan di situ ya. Pengenalan akan Allah bukan hanya lewat intelektual, tapi di sini. Ya, makanya susah. Makanya firman Tuhan mengatakan iman sebesar biji sesawi. Kenapa enggak iman sebesar biji mangga? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok firman Tuhan tidak iman sebesar biji mangga? Ya, yang kenceng jawabnya, yang kenceng. Kegedean betul. Yang sebesar pasir aja biji sesawi kok susah banget ya. Gak bisa-bisa apalagi sebesar biji mangga. Aduh, makanya benar firman Tuhan tuh benar. Cukup punya iman sebesar pasir aja. Gak usah gede-gede. Udah cukup dah di situ ya. Tapi sebesar pasir aja susah. Oke, nah dengan pengenalan kita bisa dituntut menerima, memahami kelebihan, kekurangan pribadi teman-teman sesama kita. Ya, butuh mengenal ini proses seumur hidup. Nah, kekecewaan datang, ya yang paling hancur memang kalau oleh orang yang paling dekat kita dikhianati, ya itu paling sakit. Nah, kalau yang teman-teman biasa-biasa aja mah, lu mau sakitin gue nggak terasa. Tapi kalau sahabat yang udah lengket sama kita, terus dia tikam kita dari belakang, sakitnya sedunia bisa kita ngobrolin. Ya. Terus apalagi pasangan kita, anak kita. Nah yang paling dekat kan pasangan ya. Coba di sini yang berpasangan saya cuma lihat satu deh. Bawa dong ke PD pasangannya. Ini juga berpasangan ya di WL kita kan. Coba yang berpasangan dipandang sama itu bos kita di belakang. Yang berpasangan lihat matanya. Jangan lihat orang lain. Iya, lihat matanya di situ ya. Nah, supaya kita tahu nih kalau kita mau lihat dia jujur enggak, pelototin matanya. Kalau bohong pasti kelihatan ya di situ. Oke, balik ke laptop ya. Penyebab-penyebab ini banyak ya, banyak hal konflik manusia ya. Jadi bangsa Israel dengan adanya hal ini mereka jauh dari Allah ya. Banyak terjadi hal-hal yang tadi ini yang tertulis di sini. Tapi sayangnya mereka bukan kembali kepada Tuhan, tapi kepada Baalisasi. Nah ini yang menyedihkan hati Tuhan. Apa yang Hosea lakukan? Dia memberi teladan. Walaupun bagi Hosea, aduh sakit Tuhan, aku disuruh, aku mendingan pelayanan apa deh, gitu istilahnya. Tapi Hosea taat sama Tuhan. Makanya di sini kasih hesed emet, kasih yang tidak pernah terputus, daat pengenalan seluruhnya akan Tuhan. Kalau kita bisa mengenal pribadi Allah,
kita tidak akan pernah kecewa. Tapi yang kita bagi sekarang masih kecewa karena kita nggak kenal pribadi Allah. Saya pun yang merasa kenal sama pribadi Allah, tapi kadang-kadang kalau lagi kayak kemarin ini banyak masalah bertubi-tubi. Saya sampai bilang, Tuhan kau mau apa lagi daripada aku? Sampai akhirnya suami stroke, udah sembuh mujizat, kita udah saksiin loh kemana-mana. Ya, Pak Boy almarhum tiap kali ke PD, mujizat kita ceritain, mujizat. Cuman 5 bulan Desember lagi ngelayat satu tim PD di Grand Heaven, dia mulai stroke lagi. Aduh, saya berusaha tenang. Itu pegangan di sini sampai jalan mulai berat. Kok aku kayak mau stroke lagi? Aduh Tuhan. Saya bilang, yuk kita jalan pelan-pelan ya. Saya bersyukur saat itu saya bisa tenang. Aduh kalau saya panik, amit-amit. Udah di hati mah udah berkecamuk nih. Aduh gimana kalau dia jatuh, Tapi saya Tuhan kasih ketenangan. Di situ ya. Tidak mudah ya. Dengan menikahi perempuan sundal, Hosea diminta untuk mengangkat martabat seorang pendosa menjadi martabat anak Allah. Itulah kerinduan Tuhan, kerinduan di antara kita semua. Tuhan minta juga ya, supaya kita bisa membawa yang lagi bersimpangan jalan kembali ke jalan Tuhan. Enggak gampang ya. Dikatakan tidak mudah dilakukan kalau kita ada gengsi. Nah, susah kalau ada gengsi, ada harga diri. Misalnya gini, sama Pak Paulus orang dia yang jahatin gue duluan kok, masa gue mau bawa dia ke Yesus gitu ya. Gengsi itu namanya gengsi ketinggian. Tapi kalau kita mau kayak Hosea dipakai Allah. Walaupun jahatnya kayak apa, justru saya mau menceritakan, mau ngajak, Pak datang yuk ke PD yuk gitu ya. Pak ikut ini yuk gitu. Kapan? Pak kita makan bareng yuk Pak gitu. Kita ngobrol di situ curhat ya. Di situ baru bisa tahu. Pengenalan di situ kita bisa tahu. Oh masalahnya demikian. Ya. Saya juga sama anak saya sering dinasehatin. Kalau mama nggak boleh begini. Saya terima diam belajar seperti Bunda Maria. Tapi pernah saya gini, gitu ya. Nah, susah kita menjadi pelaku jadi Bunda Maria ya di situ. Nah, Hosea 2:6 dikatakan, maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama sebab waktu itu aku lebih bahagia daripada sekarang. Kalau Anda bisa melakukan ini, bisa membawa banyak jiwa datang kembali. Wah, itu benar-benar pelayanan. Ya, itu benar-benar pelayanan. Nah, kita setelah saya jelaskan latar belakang dari Hosea, kenapa? Kita masuk Hosea 6, bacaan tema 3, ayatnya soalnya pendek 1-6 ya. Dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Bacaan tema 3 itu menyatakan pemulihan dari Allah. Ya, setelah banyak penghukuman, Tuhan gak jahat ditinggalkan begitu saja tergeletak. Mulai dipulihkan. Yang sakit mulai dia sembuhkan, yang terluka terpukul mulai dibalut. Ya. Yang mati dihidupkan kembali. Supaya kita juga akan hidup di hadapannya. Di situ ya. Lanjut ayat berikutnya. Ini lama. Oke, ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 3 bagus banget ya. Diajak, marilah kita mengenal, makanya saya kasih warna merah. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Makanya ajakan bulan kitab suci, mari mengenal, berusaha, sungguh-sungguh, diulang lagi, mengenal. Pengenalan akan Tuhan dulu.
baru kita bisa paham kenapa kok pandemi panjang amat. Saya benar-benar juga batin saya terbuka ketika menyiapkan ini. Karena saya baca lagi berulang-ulang. Oh iya, rupanya Tuhan menginginkan beda apa yang saya pikirkan. Ya. Saya sempat ngobrol sama pastor juga, ya. Pernah waktu pandemi kan belum bisa misa di gereja, pastor-pastor saya, puji nama Tuhan, mau bikin misa private di tempat saya tinggal. Ya. Tapi diem-diem, nggak boleh diposting katanya. Pada saat itu masih diem-diem. Gak boleh kalau misalnya foto ya Bu jangan dipasang di medsos ya katanya gitu. Sekarang mah udah bebas lagi ya. Saya beberapa kali puji nama Tuhan, pastor-pastor saya deket ya. Waktu misa 100 hari Pak Boy udah pandemi bikin misa private. Tapi cuman saya sama anak mantu emang gak undang siapa-siapa. Jadi hanya keluarga inti. Pastor datang. Lalu misa ulang tahun saya HUP walaupun gak ada suami, ulang tahun Clement juga pas tanggal kemarin baru ulang tahun 19 saya HUP, 20 Clement lahir. Jadi ulang tahun. Sempat bikin misa juga syukur mendoakan almarhum di situ ya. Pastor mau bikin private di rumah saya bersyukur. Beberapa kali ketika yang lain belum bisa ke misa, saya bisa pastor beberapa kali ke tempat saya, ya di situ. Sampai Natalan juga bikin di rumah saya, waktu itu masih dikontrakan, sekarang udah pindah ke rumah. Terus pemberkatan rumah anak saya, Rainer, mau juga bikin pemberkatan di malam tahun baru. Nah di situ, saya bersyukur di situ. Makanya di sini, apa yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim, apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda. Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Pengenalan akan Tuhannya belum, ya tapi kalau kita kenal, makanya saya baru bisa bersyukur di situ ya. Walaupun saya merasa saya kenal, tapi ketika dilanda badai topan bertubi-tubi, saya hanya bisa menangis di situ ya, bercucuran air mata sendirian atau bersama anggota Bible Zoom saya sambil sharing di laptop sambil bercucuran air mata dan kita saling mendoakan. Ayat 5 dikatakan, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Makanya Tuhan pada saat itu pakai Amos, pakai Hosea untuk menegur. Mempan atau enggak mempan. Akhirnya Tuhan marah, ya dibasmi. Setelah bertobat baru dipulihkan lagi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Ayat 6. Sebab, ini penekanan, aku menyukai kasih setianya, bukan kurban sembelihan, ya, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Allah nggak bisa disogok, artinya Bapak Ibu, ya. Dengan kurban bakaran, dengan duit, kita nggak bisa disogok. Tuhan mau kita mengenal Dia. Taat, hidup dalam kasih dan kesetiaan. Nah, Hosea melakukan keputusan yang tepat. Hosea mirip dengan Yesus Kristus. Dia mengorbankan segalanya. Ya, walaupun dia tahu nih, aduh kayaknya gue bakal dikhianati lagi. Tapi dia terus melayani. Terus dia rangkul si Gomer, ya. Akhirnya Gomer bertobat. Ya. Apa yang Tuhan inginkan di dalam permenungan perkawinan Hosea? Yaitu relasi Tuhan dengan kita, ya. Dengan sesama, vertikal, harus enak, ya. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, horizontal dan vertikal seperti salib, ya. Supaya kita bisa menerima kekurangan orang lain, enggak gampang. Kalau kelebihan orang lain gampang ya. Tapi kalau menerima kekurangan orang lain misalnya, ih tuh orangnya jahat banget sama gue deh. Nah susah ya. Nah mudah menerima kelebihan, tetapi menerima kekurangan atau kesalahan dibutuhkan kerja keras, betul. Dan selain usaha keras kita butuh rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan supaya kita dapat menerima orang tersebut. Saya pun mengalami ya bertahun-tahun ya rasanya sebel banget ngeliat ini satu orang ya.
Tapi lama-lama di situ Tuhan bentuk terus, Tuhan bentuk dengan berbagai kejadian. Sehingga saya bisa berbicara, bisa menerima. Tadinya aduh, ngelihat mukanya udah nyebelin banget ya di situ. Ya. Sulit ya kalau kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita, sulit ya. Makanya kita butuh, kembali di dalam sama nih temanya, kayak SHDR tema kedua. Butuh siapa? Penyelamatan. Kuasa Allah, Yesus Kristus turun ke dunia. Ya, kalau Anda ingat nih mirip pelajaran SHDR tema 1, tema 2. Kalau Anda ingat pelajaran SHDR ya. Oke, ini enggak gerak-gerak tadi saya klik nih. Nah, oke. Bagian 1 dari perikop yang pendek ini ya. Itu menggambarkan itu Hosea 6 1-3. Agak blur ya Pak Paulus ya? Benar enggak? Agak blur ya? Enggak sharp ya. Hosea mengajak ya, bagian 1 dari bacaan Hosea 6 tadi yang tema ketiga. Ayat 1-3 di sini, bahwa Hosea mengajak kita semua, mereka yaitu bangsa Israel, yaitu kita, untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dan karena pengenalan yang baik, yang sungguh-sungguh, akan membuat kita sadar bahwa Allah itu sangat baik. Makanya ada doa Allah kerahiman ya, Maha Rahim, sangat baik di situ ya. Dan kita lihat. Dan kebaikan Allah dalam tema ketiga diungkapkan ketika dia menyembuhkan, ketika dia membalut ya, ketika dia menghidupkan, membangkitkan umatnya ya di situ. Supaya semua kita umatnya bisa dapat hidup lagi, mendapatkan kehidupan kekal di hadapan Allah ya di situ. Nah, kita lanjut. Ini agak slow juga ini ke power. Nah, tadi bagian 1. Bagian kedua, ayat 4-6. Mengingatkan kita agar tetap bertahan. Kemarin saya baru sharing sama satu tim PD, istilahnya menjelang kemarin HUP kami, walaupun pasangan saya di sorga. Ini teman yang dekat sama suami saya telepon, hari Minggu saya dimimpiin ketemu Pak Boy. Kok bisa gitu ya? Iya, pokoknya kayak kita lagi jalan-jalan mau naik bus, Pak Boy terus ngajakin, yuk naik bus yuk. Saya nggak sebut namanya, misalnya, yuk John naik bus gitu. Si Johnny bilang, entar dulu Pak Boy saya mau ke WC. Terus dia bangun dari mimpinya, rupanya lagi kebelet kencing lagi tidur. Udah jam 3 subuh ya. Terus saya bercanda gini, untung lu nggak ikut lo naik bus. Enggak juga nggak begitu Bu Ace, kata dia bilang gitu ya. Nah lagi sharing-sharing kemarin yaitu, ya saya sempat curhat lah begini-begini, sempat keluar air mata gini-gini ya. Pandemi, anak saya juga bisnisnya jatuh, rumah terbengkalai, sampai terdampar 2 tahun gak jadi-jadi. Saya lagi berpikir, aduh Tuhan tolong, aduh jangan sampai ini gak jadi nih rumah, saya mau tinggal di mana, kontrakan bayar terus mahal, udah perpanjang sampai 2 tahun. Untung tahun ketiga saya gak perlu perpanjang. Tuhan tiba-tiba kasih lihat, ada tabungan Pak Boy yang gak ketahuan, asuransi jiwa muncul 1, 2, 3 bisa dicairkan. Aduh, jadi saya bisa nerusin pembangunan rumah dan selesai. Saya lagi berpikir, aduh kedua, yang satu juga masih begini, anak saya yang satu juga lagi merintis. Duit dari mana? Ampun Tuhan, pandemi kayak begini. Aduh, saya benar-benar stres ya. Tapi sungguh, dengan saya ngomong sama Tuhan, tolong Tuhan ini rumah bagaimana, dapat duit dari mana, sampai pinjam kemana-mana aja gak ada yang minjemin. Ampun deh di situ ya. Nah akhirnya benar, itu mengingatkan kita agar tetap bertahan setia kepada Tuhan. Nah bertahan setia itu gak gampang ketika kita lagi jatuh satu, ditimpa satu, ditimpa, aduh gak gampang ya, seperti Hosea berat banget di situ. Nah tapi ketika kita setia di situ, Tuhan walaupun gak terasa kok kayaknya ini dari Tuhan atau bukannya, kebetulan aja nih. Iya kan? Tiba-tiba ada orang bang telepon anak saya, kan karena pakai HP bapaknya gitu kan ya. Pak ini apa, ada asuransi apa-apa dan segala macam gini, mesti diperpanjang atau apalah gitu, saya nggak jelas.
Oh, sudah almarhum gini-gini, diurus pencairannya. Lumayan ada tiga tabungan yang istrinya nggak tahu. Emang sih kalau kita ngurus tabungan orang yang udah meninggal ribet ya. Ih, ribet banget deh. Bikin surat ahli waris, bikin ini, ono ini, aduh kadang-kadang kesal gitu ya. Tapi ya itu ternyata ada simpenan yang udah disiapin di situ. Tapi ngurusnya, aduh kesel banget, ribet banget, mesti ke kelurahan, ke RT, aduh. Ya, tapi itulah. Makanya benar, nih sambil saya pencet-pencet nih, tapi belum jalan-jalan. Oke. Itu mengingatkan kita Tuhan tuh setia kepada kita, ya. Tuhan setia, Tuhan menyebut ya bahwa bangsa yang membelakangi Dia itu seperti kabut pagi yang cepat sekali. Embun pagi kan cepat ketiup angin hilang, ya di situ. Nah, makanya berusaha memberikan pengajaran Allah kembali melalui nabi-nabinya, tapi nggak maksimal, pada ngebangkang juga, ya. Di sini makanya kesetiaan kita diuji. Ya, dikatakan lagi Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada kurban ibadah, kurban bakaran. Nah, dengan kasihnya Tuhan, Hosea mengajak kita untuk kembali ingat bertobat. Permenungan dari tema ketiga adalah bahwa Tuhan tidak hanya menghancurkan, tapi Dia membangun, memulihkan. Ada maksud Tuhan dikala kita merasa hancur, ya. Ada maksud Tuhan supaya diingatkan kembali di situ. Tuhan tidak hanya menerkam tapi Dia menyembuhkan, menghidupkan, membangkitkan agar semuanya bisa hidup di hadapannya, ya. Dan Tuhan setia pada janjinya, walaupun bangsanya tidak setia, walaupun kita suka tidak setia, Dia tetap setia. Nah, kita belajar beradaptasi, menyesuaikan diri. Ini yang saya dapatkan ya. Bahwa di masa-masa yang kayak begini, kita diajar belajar hal baru. Anda yang nggak paham mengenai zoom-zooman sekarang pinter zoom-zooman kan? Betul? Yang tadinya banyak kan nih teman-teman ibu rumah tangga, aduh gue mah gaptek cek. Saya pinter zoom aja itu karena mau doa 100 hari, tadi udah janji ngundang anggota tim semua di aula, tapi nggak jadi karena pandemi. Terus anggota dari grup, saya kan di HP banyak grup, ada grup lektor, grup pemazmur, grup katekumen, grup guru persik. Ada, Bu aja lewat Zoom aja, ajarin saya dong, diajarin anak muda. Jadi terus ada calon, waktu itu anak saya belum nikah, calon mantu saya juga ngajarin gini nih tante, gini-gini. Saya jadi pinter Zoom-Zooman sekarang. Ya. Malas saya bisa jadi host Zoom, pinjam Zoom lainnya kantor Clement di situ ya. Itu sempat ngegangguin dia, aduh nih bagaimana nih, ini kok tiba-tiba gak bisa ini, gini-gini gangguin gitu. Tapi jadi pinter, yang penting mau belajar, beradaptasi dengan hal baru ya. Saya bikin PowerPoint juga sekali, itu saya belajar di situ ya. Jadi memang kita belajar beradaptasi, menyesuaikan diri dengan hal baru. Jangan mutung, gak mau berusaha. Nah, cara baru diterapkan supaya kita menjadi terbiasa. Kita menjadi terbiasa. Ya. Kenapa Tuhan mempersiapkan kita dengan kehidupan yang seperti ini, dengan new normal yang baru ini, apa-apa. Ya. Anda yang nggak biasa belanja online jadi pinter online, betul? Ya. Yang tadinya nggak ngapa-ngapain ketika pandemi, mau nggak mau, termasuk saya, mulai karunia Tuhan, talenta Tuhan, misalnya bikin-bikinan. Nah, saya mulai bikin jualan kroket, bikin apple pie, jualan apple pie, bikin mac and cheese, bikin makaroni panggang. Saya bikin apa lagi deh, pokoknya yang bisa dijual dah di situ. Sampai semua teman-teman saya pada nggak nyangka, ternyata lu pinter bikin kue ya. Yeah. Pas pandemi ini mau nggak mau terpaksa, jadi muncul semua talenta Tuhan di situ. Ya. Nah, restoran yang gak laku, semua ibu-ibu sekarang waktu pandemi jadi laku, betul? Tukang Gojek jadi pada laku, karena semua delivery. Nah, jadi ini ada hal baru. Ya. Nah, Tuhan berusaha menyembuhkan dunia, karena manusianya sudah serakah. Ya, di situ. Dia juga mau mencoba membalut dunia kita yang sedang terluka.
Nah, kalau Tuhan aja berusaha seperti itu, kita pun diundang, jangan lupa kita juga harus bisa seperti Tuhan, bisa peduli, bisa tolong menolong. Ya. Tuhan menularkan kerahimannya, kebaikannya kepada Anda dan saya. Sikap kita juga sama. Ya. Justru di masa ini Tuhan mengingatkan supaya kita ingat tuh, ya, peduli di situ, bersikap adil. Nah, sebagai penutup di sini ya. Nah, ini mungkin biasanya saya kalau di Zoom saya suka tembak-tembak, yang videonya nggak muncul. Saya suruh jawab pertanyaan, ya. Tapi di sini nggak kelihatan yang Zoom-nya Pak Paulus semua yang di rumah ya. Oke. Refleksi pertama, kebaikan Tuhan seperti apa yang kita alami dalam situasi pandemi. Ada Bapak Ibu? Semasa pandemi Anda merasa Tuhan baik nggak? Ditolong Tuhan enggak? Ada. Iya, nah ini boleh nanti maju bersaksi, ya nggak malam hari ini. Ya. Terus yang kedua, tipe apa nih? Manakah tipe kita dalam berelasi dengan Tuhan? Tipenya suam-suam kuku, terpaksa, atau dengan tulus. Nah, suam-suam kuku. Ini banyak yang suam-suam kuku ya. Yang memang pada dasarnya sebelum wabah udah malas ke gereja. Kebetulan banget. Betul kan? Kebetulan banget alasannya iya nih lagi wabah. Padahal emang dari dulu gak pernah ke gereja. Ya kan? Ini kebaca. Ya. Sekarang yang udah boleh ke gereja, yang tipe-tipe suam-suam kuku itu tetap aja masih alasannya macam-macam ya di situ. Atau terpaksa ya. Aduh tadinya udah enak nih kita misa online, bangun cuma cukup 5 menit. Udah langsung cek duduk di depan online misa kudus ya. Nah sekarang harus butuh lagi kembali ke dalam normal, butuh waktu 1 jam 2 jam bangun, belum jalan ke gereja, parkir ya kan di situ. Mulai banyak yang ada di situ, terpaksa ya di situ. Atau kalau saya sih memang rindu ya. Rindu banget supaya bisa ke gereja. Malah di masa pandemi ini nih, ya, tadinya banyak yang nggak tahu usia sesungguhnya saya berapa, jadi ketahuan dah. Karena ada peraturan, bener kan? Yang boleh ke misa kudus di awal-awal, cuma yang usia di bawah. Yang usia segini ke sini, misa online. Jadi semua nih pada tahu, pas ketemu saya udah pas belakangan lately baru bisa saya datang ke gereja. Bu Aca ternyata udah, wah ini rahasiaku terbongkar nih karena wabah nih. Tadinya kan semua berpikir saya masih kategori yang iya di situ. Ya, jadi yang ketiga, bagaimana relasi dengan Tuhan dapat kita bangun secara baru dalam masa pandemi. Yaitu tadi ya, mulai lihat kiri kanan, yang perlu ditolong. Walaupun kayaknya aduh kita juga masih butuh pertolongan di situ ya. Tapi kita berharap kita amini semoga benar-benar ini kan udah yang nggak terlalu berat nih COVID-nya. Jangan sampai timbul yang baru-baru lagi yang berat di situ ya. Waktu gelombang kedua yang parah-parahnya, yang pada nggak tertular di gelombang yang sekarang nih, itu teman-teman di paroki saya gantian, jadi kena kebagian semua. Betul nggak di sini begitu nggak? Yang sebelumnya nggak ketular, ini tahun, dia kena, semuanya, wah semuanya rata dapat semua. Oke, penutup ya, penutup. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya tadi singgung sedikit, saya sempat kritis ya, makanya di sini saya akan tayangkan kesaksian saya ketika saya mendapat napas lagi dari Tuhan, dikasih hidup lagi. Saya sempat ngomong sama Pak Paulus ketika saya baru awal terkena COVID, saya mesti mewartakan di sini. Betul Pak Paulus ya? Sempat saya dilema, saya bilang sama teman saya di grup sama dokter, aduh kayaknya aku lagi demam parah nih, nggak mungkin bisa datang ke sini. Terus nggak apa-apa tante, katanya mereka panggil saya tante. Nggak apa-apa tante, batalin aja.
Man waktunya udah mepet begini nih, kesian amat nih Pak Paulus sama tim nih gitu kan. Ya udah mau gak mau saya bilang mohon maaf saya baru kena COVID positif. Itu masih belum parah. Berapa hari kemudian saya tambah parah. Ya saya akhirnya mendapat kesembuhan karena selama itu saya tetap masih punya iman dan pengharapan ya untuk Tuhan sembuhkan dengan pertolongan kedua anak saya. Ya walaupun anak saya waktu itu yang satu juga lagi keadaan lagi turun bisnisnya, tapi dia berusaha untuk bisa menyelamatkan nyawa. Ini si kakak juga sempat tertular positif, karena dia yang bolak-balik cari oksigen. Tadinya kan di rumah saya dirawat. Nah tabung oksigen pada saat itu udah pasti tuh semuanya udah penuh virus. Ya kan? Karena tuh oksigen udah susah dicari, susah dibeli. Terus semuanya giliran dari COVID ke COVID itu oksigen. Jadi pegang oksigen aja itu udah penuh virus. Makanya begitu saya di drop di rumah sakit Kerawang, dia udah gak enak badan di mobil dan besokannya positif. Tapi untung karena masih usia muda, cuman isoman di rumah. Saya sempat mikir, aduh Tuhan, jangan sampai Clement parah nih karena gak ada yang ngerawatin dia lagi. Karena Renner lagi ngurusin saya yang lagi sekarat banget gitu kan. Nah saya hanya napas doa, hanya menyembah di dalam HCU di situ. Dan di situ saya lihat, saya baru masuk 3 hari, benar-benar tragis ya kalau pada yang gelombang kedua itu. Masuk ibu-ibu, masuknya sama saya. Ininya masih sengal-sengal pakai oksigen yang pakai plastik gitu ya, yang ada tabung. Gitu ya. Tapi saya bersyukur tiap kali saya ditanya sama dokter perawat, ibu sesak ya napasnya. Saya bilang enggak loh. Itu yang saya benar-benar tuh Tuhan kasih saya kayaknya, walaupun dokter lihat saturasi saya jelek banget. Itu di bawah 70 saturasi saya. Tapi ketika ditanya sesak enggak Bu? Enggak. Tapi memang ini dada saya, nah ibu yang baru masuk di depan saya, itu dalam hitungan beberapa menit doang, hordeng langsung ditutup, terus saya lihat bayangan ada yang naik ke atas tempat tidurnya, mulai genjot-genjot, jadi bikin PCR. Nggak lama kemudian ada celah hordeng, kan dia posisinya nggak pas di depan, nyerong begini, jadi saya ngintip dari celah hordeng. Nggak lama kemudian rame tuh siwar-siwir, suster, dokter, semua perawat, siwar. Wah saya udah bikin ini, liwat ini ibu, kesian liwat. Benar, gak lama saya lihat bajunya digantiin, dari celah-celah saya ngintip. Terus mulai dibungkus di wrapping sama plastik. Itu kenyataan, yang ada di TV-TV itu saya lihat di depan mata. Udah di wrapping sama plastik, dimasukin ke goodie bag merah, kayak tas jingjing merah, di wrapping lagi sama plastik. Itu saya pasti udah bayangkan tuh keluarganya yang di depan pasti udah terkaget-kaget, baru masuk beritanya udah gak ada. Lalu itu jenazah saya ingat itu ibu masuk sekitar jam 3 sore, jenazah baru keluar, lama didiemin di situ mungkin ngurus surat-surat, itu jam 5 baru tempat tidurnya digerek keluar. Saya sempat doa Tuhan ampuni dosa-dosanya. Saya gak tahu agamanya apa tapi biar terimalah dia di rumahmu di surga juga. Oke, saya penutup. Mungkin Clement sebentar, maju Kleh. Iya, menceritakan kasih Tuhan. Iya, mumpung nganterin, kalau enggak kapan Clement sampai di Kerawang, di Cikarang. Shalom Bapak Ibu, senang banget bisa berada di sini. Tadi si Mama udah bilang katanya suruh sharing, saya udah bilang enggak. Tapi terus disuruh dipanggil juga kan, jadi mau gak mau harus ada di sini, gak apa-apa. Tapi memang kalau kita diberi kesempatan untuk bersaksi, kita harus selalu berikan yang terbaik ya Tuhan. Karena Tuhan itu udah berikan yang terbaik buat kita. Saya mau cerita tentang kasih Tuhan. Kalau saya disuruh cerita tentang kasih Tuhan, itu bisa sampai besok pagi. Jadi waktunya berapa menit? 1 jam? Oke. Siap, oke. Singkat cerita gini aja, kalau ngomong tentang kasih Tuhan, jadi Bapak Ibu kalau kita ngomongin tentang dari pandemi, dari apa yang terjadi gitu ya, terus ngelihat kisah Mama juga tadi pas lagi COVID, terus sempat kritis segala macem, dia udah cerita juga bisnis juga banyak yang goyah. Justru Tuhan itu selalu baik. Saya pengen kasih pesan,
buat Bapak Ibu semuanya jangan pernah ada yang takut atau ragu. Pokoknya serahin aja semua beban kita sama Tuhan. Kita serahkan, tapi bukan berarti terus kita diam aja. Tapi kita terus berusaha berikan yang terbaik dari diri kita. Setiap hari, detik demi detik kita ngelangkah aja. Ngelangkah dengan langkah yang kecil, walaupun sekecil apapun langkah kita, kalau kita terus melangkah, pasti nanti akan sampai ke satu tujuan. Itu yang saya lakukan. Saya nggak peduli ngelihat kondisi di luar seperti apa, sesulit apa, mama sakit, apa segala macam. Tapi Tuhan selalu kasih bantuannya. Dia nggak pernah kasih biarkan kita untuk tergeletak. Kalau misalkan bunga bakung di padang, terus rumput di ladang, terus burung di udara, itu dia jagain gitu ya. Kenapa kita mesti pusing, kenapa kita mesti takut? Tuhan pasti mampukan, dan memampukannya itu dia tuh kasihnya selalu mepet banget. Tapi selalu pas. Waktu itu biaya rumah sakit mama, itu udah pakai asuransi Kemenkes, tapi harus top up lagi, ratusan juta lagi. Tuhan mampukan. Dikasihnya itu benar-benar mepet tuh durasi, ya kan. Mau gak mau, ya nyicil dikit gak apa-apa, tapi kebayar. Terus habis gitu ngomongin semua itu diberikan. Dari keuangan, dari peluang, dari kesempatan, dari klien, dari apapun itu. Justru malah pandemi ini, kalau buat saya, mungkin buat orang-orang di luar sana pada bilang semua pada turun. Kalau buat saya itu Tuhan bukain jalan yang lebar banget. Banyak sekali peluang yang bisa kita temukan, dan justru dengan ada perkembangan teknologi kita bisa seperti ini, ngobrol teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di sini. Itu benar-benar Tuhan tuh bukakan jalan, dan dia akan selalu nolong tepat pada waktunya. Jadi kitanya harus mau, kalau misalkan disuruh ketemu sama orang ini, ayo kerja ini, ayo jalan ke sini, ayo ikutin aja. Dan terus berserah, bawa dalam doa, pasti bisa. Tuhan mampukan. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali mic-nya sama Mama. Terima kasih. Makasih Clement, itulah kasih Tuhan. Oke, sebagai penutup ya, boleh kita sharingkan ini. Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudari sekalian, puji nama Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Ini saya nama Tuhan di baru tempat yang 1 maha bulan tinggi, keluar dari dan rumah mujizat sakit. yang terus diberikan Tuhan Yesus setiap detik, setiap menit, setiap hari, sampai akhirnya saya bisa diizinkan pulang ke rumah, sampai di rumah tanggal 27 Juli subuh. Setelah saya melewati masa kritis bertarung dengan COVID sebulan yang lalu. Walaupun kondisi belum 100% normal, itu juga karena mujizat dari doa-doa teman-teman di komunitas pelayanan di mana-mana. Waktu kondisi saya demam tanggal 19 Juni awal-awalnya, saya dirawat home care dengan hire suster, infus oksigen selama 3 minggu di rumah. Hasil foto toraks saya jelek, putih semua. Tandanya sangat parah dan membahayakan. Ketika Rainer berkonsultasi dengan beberapa dokter, mereka angkat tangan, dan bahkan dokter internis yang terkenal di Alfa Indah, Dr. Wiranto pun sangat pesimis sekali, menganjurkan segera harus masuk rumah sakit dimanapun. Jangan ngarep yang di Jakarta karena sudah penuh. Cari yang di daerah Kerawang, Bekasi, Depok, Tangerang, dimanapun, asal dirawat. Kata Kerawang itulah yang pertama diucapkan, yang akhirnya Tuhan menempatkan saya di sana. Tanggal 4 Juli saya dibawa ke IGD COVID Rumah Sakit Pondok Indah, tapi tidak mendapatkan tempat. Hanya di kursi roda dari siang, sore, malam, sampai subuh. Puji nama Tuhan, dengan pertolongan anggota Zoom Bible saya, sepasang suami istri dokter spesialis anak yang suaminya kerja di Rumah Sakit Lira Medika Kerawang, saya bisa mendapatkan satu tempat di HCU. Harusnya ICU tapi full. Dan setelah saya dibawa dengan mobil pribadi, tibalah saya tanggal 5 Juli di IGD di Kerawang. Ambulans tidak bisa karena subuh itu RSPI tidak ada ambulans menuju ke luar kota. Bagaimana kondisi gawatnya saya? Yaitu sampai ketika sebelum menurunkan saya di HCU, Rainer mengajak berdoa di dalam mobil sambil bertangisan dengan Clement dan mantu saya berempat.
Setelah berdoa, Rainer berpesan dengan keras, "Mama ingat ya, nanti kalau didatangi papa atau opa ngajakin jalan, jangan diterima tangannya. Ingat nih mama ya, pesan aku, ditolak ya mama." Sedemikian ketakutannya Rainer kehilangan saya karena mereka baru saja kehilangan papanya. Di ICU pun dia tidak berani meninggalkan saya. Sangat khawatir, jadi nungguin sewaktu takut ada panggilan darurat. Menurut dokter saya bisa gagal napas, harus pasang ventilator yang artinya 90% menuju surga. Kakaknya Clement yang sudah tidak enak badan pulang dan setelah di PCR memang positif. Tapi puji Tuhan setelah semingguan dia mendapatkan hasil PCR 2 kali bagus, negatif. Dan jadi setelah saya pindah ke kamar biasa, dia juga bisa menjenguk saya. Setelah masuk ke dalam HCU, Rainer izin kepada saya karena esoknya harus nyetir ke Semarang, pulang pergi dengan istrinya untuk menjemput stem cell yang diminta dokter harus segera disediakan. Dia baru tidur 3 jam dan selama saya sakit pun di rumah dia sudah bolak-balik di situ ke rumah saya. Sampai dalam perjalanan ke Semarang dia harus di rest dulu di rest area di tol selama 2 jam dia tertidur di mobil di situ. Dan Rainer selalu berpesan, "Mama jangan putus asa ya, terus lawan dan berjuang. Kita semua anak-anak berjuang untuk kesembuhan Mama. Ingat, Mama jangan putus asa. Mama harus jadi fighter petarung karena kita akan terus berusaha apapun, mencari obat apapun untuk kesembuhan Mama." Mulailah saya di HCU di situ merupakan retret pribadi yang sangat panjang, retret di padang gurun saya 1 bulan. Setiap hari napas saya, napas doa, Yesus, Yesus. Dan terus-terusan saya katakan dalam lidah, mulut, dan napas saja, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya mohon kiranya diberikan kesempatan untuk hidup baru kembali. Izinkan supaya saya diberikan nyawa kembali. Izinkan agar saya bisa terus melayani ladang Engkau di bumi ini, mewartakan firman-Mu di bumi ini, menjadi saksi Engkau di bumi ini, terus meninggikan nama Engkau di bumi ini bersama anak-anak saya. Izinkan ya Tuhan, berikan saya nyawa yang baru. Ampuni segala dosa-dosa saya ya Tuhan, ya Aba ya Bapa. Dengan kerendahan hatiku mohonkan ampun atas dosa kami semuanya, dosa anak-anak saya juga. Tiap detik itu saja yang saya hembuskan. Dan saya juga mohonkan ampun karena saat itu saya merasa khawatir juga dan meragukan kuasa Tuhan Yesus. Jadi saya katakan, Tuhan ampuni saya setiap detik. Karena banyak doa-doa yang didaraskan dari teman-teman komunitas dimanapun, mujizat walaupun rasanya perlahan, tapi setiap hari ada rasa kemajuan dalam diri saya. Dan juga dari suster-suster, dari romo-romo banyak yang mendoakan saya di mana-mana. Romo Gunawan pun menelpon saya ketika saya baru beberapa hari di HCU, memberi berkat dan doa kepada saya. Romo Lores setiap hari kirim WA dan video yang menghibur, menguatkan saya. Romo Hadi Senior di Malang pun tiap hari WA dan bertanya kondisi saya dan menyatakan bahwa Aceh saya berdoa terus dan sempat video call untuk kesembuhan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, doa-doa ini menyentuh hati Bapa di surga. Sedikit terus tapi pasti setiap hari saya mengalami kekuatan lagi. Dan juga saat dirawat di dalam rumah sakit di HCU itu dibutuhkan memang sungguh-sungguh buah Roh Kudus nomor 4, yaitu kesabaran. Dimana ketika pasang kateter saya susah pipis, saya susah BAB. Di situ merupakan perjuangan juga. Akhirnya saya minta izin pada perawat dan dokter, walaupun saya masih dah sehu megap-megap, untuk diizinkan pipis dan BAB di pamper sambil berdiri. Dan akhirnya bisa di situ, walaupun harus merepotkan mereka, oksigen ditambah, suster 3 orang megangi saya di situ. Dan puji nama Tuhan, akhirnya saya bisa melalui itu semua. Dan ketika dites PCR 2 kali negatif setelah saya dirawat
2 minggu 3 minggu di HCU di situ ya. Dan kalau sudah pindah ke kamar biasa, artinya keluarga bisa menunggu dan menjenguk. Artinya saya tidak punya COVID lagi di dalam tubuh saya, tapi hanya butuh pemulihan yang panjang untuk paru-paru saya yang rusak. Dan itu terjadi, pemindahan itu tanggal 13 Juli. Itu merupakan hadiah ulang tahun bagi Rainer dan Devina, perpindahan kamar itu, sehingga mereka bisa diam di kamar dengan saya. Proses pemulihan masih berjalan panjang dengan segala fisio yang harus dilakukan, terapi, latihan napas, di nebo yaitu diuapkan, di inframerah, ditepuk-tepuk dadanya depan belakang, kiri kanan, belajar tidur miring, belajar tidur ke kanan ke kiri. Lalu saya benar-benar seperti bayi lagi, mulai belajar duduk nyender di tempat tidur, lalu belajar duduk tanpa senderan, belajar berdiri, belajar berjalan di sekitar kamar. Itu yang terus saya lakukan. Tapi benar-benar nyata mujizat Tuhan diberikan kepada saya untuk hidup baru lagi di sini. Dan tanggal 26 Juli keputusan saya boleh pulang. Nah, menjelang pulang pun pencabutan kateter setengah mati penderitaannya, karena sudah lama saya dipasang selang di situ. Itu bikin saya nangis, nyerinya setengah mati ya, sampai proses peralihan dari selang untuk menuju ke saluran pipis yang biasa itu membuat saya keluar air mata. Tapi sungguh indah, tidak kebahagiaan hadiah apapun yang bisa menggantikan pemulihan dari peperangan yang panjang ini. Walaupun masih banyak PR yang di rumah yang saya harus lakukan, karena paru-paru saya masih banyak bercak-bercaknya. Pengentalan darah kemarin waktu kontrol seminggu balik ke sana masih tinggi, dan saya harus check up ke dokter jantung. Saya masih mohon doa dari Anda semua untuk pemulihan ini. Saya masih butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan menurut dokter paru saya, tapi dia berkata langsung lakukan infus yang saya lupa namanya apa di situ untuk regenerasi paru-paru yang masih ada kerusakannya di situ. Dan itu butuh waktu juga, tapi puji nama Tuhan, saya sudah di sini bisa bersaksi untuk Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Iya, ini rangkaian kasih Tuhan dalam hidup kami, dan puji nama Tuhan. Waktu itu saya sempat divonis bahwa paru-paru saya yang bolong-bolong itu cacatnya menetap, fibrosisnya katanya ya, kata dokter paru di Kerawang. Tapi kesininya dokter internet sempat bilang, ibu harus paksa olahraga, harus paksa. Walaupun napas saya masih 1, 2, 3 dipaksa untuk olahraga, dan puji Tuhan saya sudah tidak merasakan sesak napas. Jadi saya nggak kembali lagi ke dokter paru-paru. Dan saya imani, saya amini bahwa fibrosis itu tidak menetap lagi dan paru-paru saya sudah regenerasi. Puji nama Tuhan, teman-teman semuanya. Cuman peninggalan dari COVID yaitu rambut saya seperti ini, copot semua. Karena obat pengencer darah setiap hari, heparin disuntikin di perut kelilingan. Karena pengentalan darahnya itu sampai 10.000, di atas 10.000. Itu bahaya, bisa pecah juga ya di kepala atau apa. Jadi saya, semua yang kena COVID harus minum, disuntikin pengencer darah rata-rata. Karena yang kena COVID rata-rata mengalami pengentalan darah di situ. Ya akibatnya rambut saya begini, nggak bisa lebat lagi, pada copot semua. Jadi waktu di rumah sakit disisirin sama suster, aduh banyak amat diubin, rasanya sedih. Tapi puji Tuhan aja, nggak apa-apa, rambut bisa pakai rambut palsu. Yang penting saya sehat, bisa pelayanan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Aceh untuk firman-Nya yang luar biasa dan sangat memberkati kita luar biasa malam hari ini. Semoga kita yang ada di tempat ini bisa seperti Hosea, taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita.
Shalom, selamat malam semuanya. Minta waktu sebentar untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih Ibu Ignacia Bernadette Maringkah. Ini kali kedua saya baca pengumuman. Nama Ibu saya sebutkan sebelum COVID ya Bu. Dan Saudara Clemens Raharja ya, untuk pelayanan di BD malam hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di Ruko maupun yang ada di YouTube dan melalui Zoom. Untuk YouTube dan Zoom kami tunggu kehadirannya di Ruko, masih banyak space ya. Persekutuan doa selanjutnya masih secara hybrid ya. Pak Paul masih bagus sekali, baik sekali masih dikasih hybrid. Kalau kita pengennya udah full onsite dengan tema Follow Me. Ya, besok Rabu depan tanggal 28 September masih tetap 7:30 di Ruko ini. Di firman dibawakan oleh Bapak Sony Wijaya. Pembicara hadir secara onsite di Ruko ini. Selanjutnya untuk webinar dengan tema Maria Teladan Kerendahan Hati bersama dengan Mr. Jude Anthony dari Kuala Lumpur, Keuskupan Agung Kuala Lumpur. Akan diadakan pada hari Sabtu pertengahan Oktober, tepatnya 15 Oktober jam 5 sore. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Paulus ya, atau Ibu Ruth yang tercantum di flyer di layar. Untuk malam hari ini terkhusus buat Ko Apio dan Cien dan Bu Lisa, terima kasih untuk sumbangan snacknya. Selamat malam. Kita mau tutup ibadah kita malam hari ini, kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kalau kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh juga menerima nasihat daripada Engkau, yaitu firman-Mu sendiri Tuhan. Tuhan Allah kami yang maha baik, biarlah kasih-Mu mula itu boleh ada kembali dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang kami lalui Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang akan menyegarkan kami kembali, Engkau yang akan memulihkan kami kembali, sebab Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Walaupun kami sering jauh daripada Engkau, tapi Engkau selalu ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bu Ace, berkatilah pelayanannya, berilah dia kesehatan, dan berkatilah keluarga serta anak-anak dan menantunya. Kami juga sebentar lagi akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhanlah yang menyertai kami, melindungi kami dalam perjalanan kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biarlah sukacita yang daripada Tuhan pada malam hari ini kami boleh bawa dalam kehidupan kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya ajak bangkit berdiri semuanya. Kita mau tutup dengan sebuah lagu. Biarlah Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.